Pada surat Al-Balad, Allah menyebutkan isi sumpahnya pada ayat Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Kata kabad ditafsirkan dengan lurus dan tegak. Ibnu Abbas dalam salah satu riwayat mengatakan, Al-kabad adalah berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ini juga merupakan pendapat Ad-Dhahhak dan Ikrimah. Sedangkan menurut Al-Hasan, maksudnya adalah Allah tidak menciptakan satu makhluk pun yang menghadapi sesuatu seperti yang ditemui anak Adam. Sa'id bin Abil Hasan berkata, manusia susah payah dalam menghadapi kesulitan dunia dan kesukaran akhirat. Qatadah berpendapat, manusia menghadapi persoalan dunia dan akhirat, dan keduanya harus ia hadapi dengan sulit. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, maksudnya manusia dikandung, dilahirkan, disusui, disapih, tumbuh gigi, dan bertambah besar, mencari penghidupan, hidup, dan mati. Semua itu adalah sesuatu yang sulit. Mujahid berpendapat ibunya hamil dan melahirkannya dalam keadaan sulit, serta ia pun hidup dalam keadaan sulit. Ia mengalami semua hal sulit tersebut. Oleh karena itu, kabad berasal dari kata mukabadadatul amri, yang artinya menghadapi payah dan sulitnya sesuatu. Al-kabad adalah sesuatu yang keras. Oleh karena itu, susu disebut takabada jika sudah mengeras. Dari sana ada kata al-kabid, hati atau limpa, karena ia merupakan darah yang mengeras. Dan juga tegak lurusnya badan hanya terwujud jika ia keras dan kuat. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi keras atau berada dalam kesulitan. Pertama-tama, ia berada di rahim, kemudian dalam gendongan. Lalu ia berada dalam resiko besar apabila sudah mendapat beban taklif, menemui berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Serta ia harus menghadapi pahit getirnya kematian, kehidupan selanjutnya di alam barzah dan situasi hari kiamat. Setelah itu, ia akan mengalami siksaan di neraka. Adapun istirahat dan kenikmatan hanya bisa ia peroleh di dalam surga. Kata Al-Kabad di dalam surat Al-Balad juga ditafsirkan dengan tubuh yang keras, rapi dan kuat. Serupa dengan firman Allah yang lain yaitu surat Al-Insan ayat 28. Kami yang menciptakan tubuh mereka dan menguatkan tubuh mereka. Ibnu Abbas mengatakan artinya kami kuatkan penciptaan mereka. Sementara menurut Abu Ubaidah, Al-Asr berarti ciptaan yang kuat. Al-Mubarak berkata, Al-Asr berarti kuat segalanya. Pendapat lainnya menyebutkan Al-Asr adalah tulang ruas dan persendian yang kuat. Kalau disebutkan Allah menguatkan persendian fulan, berarti Allah menguatkan penciptaan atas tubuh si fulan. Al-Hasan berkata, artinya kami telah menguatkan sendi yang satu dengan yang lain dengan urat dan saraf. Kesimpulannya, dalam surat Al-Balad ini Allah bersumpah dengan kondisi manusia dan bersumpah dengan negeri yang aman, yaitu Mekah. Setelah itu, Allah bersumpah atas Bapa, serta mereka yang lahir sebelumnya, yaitu Adam serta keturunannya. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh sebagian besar mufassir. Atas dasar itulah, sumpah tersebut mencakup asal negeri, yaitu Mekah, dan asal mula penduduk dunia. Semua negeri berinduk ke Mekah dan semua manusia berinduk kepada Adam. Tentang pengertian dari firman Allah wa antahillum bihadzal balad terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa ia berasal dari kata ihlal, lawan dari ihram. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan ia berasal dari kata al-hulul, datang, lawan dari kata pergi. Kalau yang dikehendaki adalah pengertian pertama, berarti ia adalah orang yang tinggal di negeri tersebut, bukan orang yang berihram, yaitu orang yang mengerjakan haji dan umroh lalu pulang. Kalau tidak, maka ketika berihram, ia juga berada dalam keadaan aman, yang berarti bahwa kehormatan atau kesuciannya adalah aspek perbuatan dan bukan dalam aspek tempat. Yang dimaksud di sini adalah kehormatan tempat tersebut, yang tampak dari keadaan orang yang memang tinggal dan menetap di sana secara aman. Tetapi ada sesuatu yang perlu diperhatikan, yaitu bahwasanya Allah bersumpah dengan negeri tersebut, yang di dalamnya ada yang boleh, halal. Maka jika ada yang suci halal, maka ia harus lebih dihormati dan dijaga keamanannya. Begitu juga jika yang dituju adalah pengertian kedua yang berarti datang, maka ia juga mengandung penghormatan tersebut selain makna yang lain. Jadi Allah bersumpah atas negerinya, termasuk Rasul dan hambanya Muhammad SAW. Ini merupakan tempat terbaik yang di dalamnya meliputi hamba terbaiknya. Allah jadikan Ka'bah sebagai petunjuk bagi semua manusia. Selain itu, Allah jadikan nabinya sebagai pemimpin dan pemberi petunjuk bagi mereka. Ini adalah sumpah Allah SWT dengan menyebut kota Mekah.
Ummul Qura, induk seluruh negeri. Pada saat penghuninya dalam keadaan halal. Pengertian halal di sini adalah diperbolehkan berperang di sana, yakni ketika penaklukan Mekah. Ini untuk mengingatkan kepada para penghuninya di saat mereka dalam keadaan haram. Artinya tidak boleh mengadakan perang di sana, bahwa kedudukan Mekah itu agung. Tentang ayat, aku bersumpah dengan negeri ini Mekah, Mujahid berkata, yakni tidak ada yang menyangkal bahwa aku, Allah bersumpah dengan negeri ini. Tentang ayat, aku bersumpah dengan negeri ini Mekah, dan engkau Muhammad diperbolehkan di negeri Mekah ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, artinya engkau wahai Muhammad diperbolehkan berperang di negeri ini. Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah menghalalkan Mekah kepada Nabi SAW hanya untuk beberapa saat di siang hari. Makna ayat yang mereka katakan tersebut sesuai dengan hadis yang disepakati kesohihannya, yaitu sabda Nabi SAW, sesungguhnya negeri ini Mekah diharamkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Negeri ini tetap haram dengan ketetapan Allah sampai hari kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan rumput-rumputnya tidak boleh dicabut. Iya, Mekah hanya dihalalkan bagiku beberapa saat di siang hari ini. Keharaman negeri ini pada hari ini telah kembali sebagaimana keharamannya kemarin. Ingatlah, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dalam lafaz lain disebutkan, jika seseorang mengatakan halal dengan alasan Rasulullah sendiri berperang di negeri Mekah, maka katakanlah, sesungguhnya Allah hanya memberi izin kepada Rasulnya saja, dan dia tidak memberi izin kepada kalian. Dalam surat Al-Balad ayat 5, Allah membantah prasangka dan perhitungan manusia bahwa Allah tidak dapat menguasai makhluknya yang begitu kuat dan keras, di mana dengan kemampuan itu mereka mampu menghadapi semua persoalan. Zat yang telah menciptakan mereka sangat layak dan pantas untuk lebih berkuasa atas mereka dari diri mereka sendiri. Lalu bagaimana mungkin mereka menguasai orang lain jika diri sendiri saja tidak bisa mereka kuasai? Ini merupakan argumen tersendiri, walau secara tidak langsung juga bermakna bahwa Allah memberi berdasarkan kekuasaan dan pengetahuan yang dia miliki. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah, apakah ia mengira tiada yang dapat menguasainya? Apakah ia mengira tiada yang dapat melihatnya? Dengan hal itu, Allah menghitung amal baik dan amal buruk yang diperbuat. Lantas, jika demikian, apakah Allah tidak kuasa memberi sanksi yang sesuai kepadanya? Dalam surat Al-Balad ayat 6, Allah SWT membantah pernyataan manusia yang berkata, ia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak, yaitu harta berlimpah ruah. Manusia itu sombong atas tindakannya yang telah mengeluarkan dan menghabiskan harta tersebut tidak pada tempatnya. Sebab jika ia mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT dan ia meletakkan pada tempatnya, maka tindakan tersebut tidak disebut menghabiskan, melainkan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mencari ridho dan pahala dari Allah, dan ia tidak disebut dengan menghabiskan harta. Maka dari itu Allah SWT mengingkari sikapnya yang sombong dan bangga dengan mengeluarkan harta untuk memenuhi syahwat dan keinginannya. Lantas Allah SWT mencela orang itu dengan firman-Nya, apakah ia mengira tidak ada yang melihatnya? Di sini Allah mempergunakan kata lam, tidak, yang dalam bahasa Arab menunjukkan bentuk lampau sebagai jawaban dari ungkapan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Sebab pernyataan ini juga berbentuk lampau. Jadi artinya, apakah ia mengira bahwa tak ada satupun yang melihatnya terhadap apa yang telah ia belanjakan dan habiskan itu? Dalam surat Al-Balad ayat 8-10, Allah menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa Allah lebih berhak dan lebih bisa melihat ketimbang manusia yang memiliki dua mata. Bagaimana mungkin zat yang tidak melihat bisa memberikan penglihatan kepada manusia? Bagaimana mungkin zat yang tidak bisa berbicara, berdialog, memerintah, dan mencegah bisa memberikan alat untuk berbicara bagi manusia berupa dua bibir dan satu lidah, sehingga ia bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, memerintah dan melarang? Bukankah kesempurnaan makhluk berasal dari kesempurnaan penciptanya? Bukankah zat yang membuat manusia mengetahui jalan baik dan buruk lebih mengetahui kedua jalan tersebut daripada manusia itu sendiri? Bagaimana mungkin zat yang telah menunjukkan manusia dua jalan baik dan buruk akan meninggalkannya begitu saja tanpa memperkenalkan padanya apa yang berbahaya dan apa yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya?
Bukankah kenabian dan risalah diturunkan untuk menyempurnakan petunjuk kepada dua jalan tersebut? Semua ini merupakan bukti yang menegaskan keberadaan dan sifat sempurna Sang Maha Pencipta, serta menegaskan kebenaran para rasul dan janjinya. Ini merupakan pokok-pokok keimanan yang telah disepakati oleh semua rasul dari awal sampai akhir. Kalau manusia memperhatikan keadaannya dan bentuk tubuhnya, niscaya ia akan mengetahui bahwa pokok-pokok keimanan itu benar adanya. Dalam surat Al-Balad ayat 11-17 disebutkan bahwa walaupun hujah Allah telah tegak atas manusia, tapi ia tetap tidak bisa menembus penghalang antara manusia dengan Tuhan. Penghalang tersebut baru bisa ditembus dengan cara berbuat baik kepada sesama makhluk, yaitu dengan memerdekakan budak, agar ia juga tidak diperbudak dengan dirinya sendiri dan musuhnya, dan juga dengan memberi makan anak yatim dan orang miskin di Muslim paceklik, dan dengan keimanan yang betul-betul murni untuk Allah semata, sebagaimana hal itu memang menjadi hak Allah, yaitu dengan membenarkan berita yang datang dari Allah, mentaati Allah, mencari ridha Allah, dan menasihati orang lain dengan kebaikan dan kasih sayang, serta menerima wasiat orang yang berwasiat kepadanya. Dengan demikian, ia menjadi orang yang pengasih dan sabar pada dirinya, serta membantu orang lain untuk bersikap sabar dan pengasih. Siapa yang tidak menembus penghalang ini dan ia mati, berarti ia terputus dari Tuhan, tidak sampai kepada Allah, bahkan terhalang dari Allah. Tahukah kamu dalam surat Al-Balad ayat 18-20 disebutkan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan untuk menembus penghalang aqabah antara manusia dengan Tuhan. Dalam kitab tafsir Sumpah Allah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan bahwa terhadap penghalang ini, aqabah manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang berhasil menembus penghalang dan mereka berada di baliknya. Dan ada pula golongan yang binasa sebelum bisa menembus penghalang tersebut. Yang terakhir inilah golongan mayoritas. Yang bisa menembus penghalang tersebut hanyalah mereka yang berkeinginan kuat, sebab penghalang tersebut sangat berat dan sulit. Ia hanya bisa ditembus oleh mereka yang cekatan, yaitu mereka yang berada di pihak kanan. Sedangkan orang-orang yang binasa sebelum menembus penghalang tersebut adalah mereka yang tidak mempercayai wahyu dan tidak mentaati perintah Tuhan. Maka mereka adalah orang-orang yang tercela. Untuk mereka, neraka yang tertutup rapat. Neraka tersebut menutupi mereka. Mereka tidak bisa keluar darinya, sebagaimana perbuatan yang sesat dan berbagai keyakinan batil yang menolak berita dari para rasul yang telah menutup dan menyelimuti mereka, sehingga hati mereka tidak bisa keluar darinya. Demikian pula di akhirat, mereka diselimuti oleh api neraka, sehingga tubuh mereka tidak bisa keluar darinya. Apakah penghalang aqabah yang disebutkan dalam surat Al-Balad terdapat di dunia atau di akhirat? Dalam kitab tafsir Sumpah Allah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan bahwa sebagian menjawab penghalang tersebut merupakan perumpamaan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan upaya keras dalam rangka menundukkan hawa nafsu dan setan dengan melakukan amal-amal kebaikan. Pendapat tersebut mereka kutip dari pernyataan Al-Hasan dan Muqatil. Al-Hasan berkata, demi Allah, penghalang tersebut merupakan sesuatu yang sulit. Ia berupa usaha keras manusia untuk menundukkan dirinya, hawa nafsunya, musuhnya, dan setan. Sedangkan Muqatil berkata, ia merupakan perumpamaan yang dibuat Allah. Maksudnya ialah bahwa orang yang memerdekakan budak, memberi makan anak yatim dan orang miskin, sesungguhnya sedang berusaha menundukkan dirinya dan setan, seperti orang yang memaksakan diri untuk melewati penghalang. Maka dari itu, usaha keras seseorang untuk memerdekakan budak diumpamakan seperti orang yang berusaha melewati penghalang. Sementara itu, sebagian yang lain berkata bahwa ia merupakan penghalang hakiki, bukan kiasan, yang dilewati oleh manusia. At-Ta'ilah berkata, ia merupakan penghalang yang ada di api neraka. Muqatil juga berpendapat bahwa ia merupakan penghalang di neraka. Mujahid dan Ahlu Haq berpendapat, ia merupakan as-sirat, jalan yang memagari surga. Sebagian sahabat ketika berada dalam sakaratul maut, menangis seraya berkata, bagaimana aku tidak menangis? Padahal di hadapanku ada penghalang sulit, yang darinya aku bisa jatuh, entah ke surga atau neraka. Pernyataan ini lebih dekat kepada keadaan sebenarnya. Tentang penghalang aqabah, Qatadah berkata,
Ia merupakan penghalang yang sulit. Manusia melewatinya dengan cara taat kepada Allah. Dalam athar disebutkan, sesungguhnya di hadapan kalian ada penghalang yang sulit, yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang tidak memiliki beban berat. Atau dalam athar lainnya, Allah SWT menamakan iman kepadanya, melakukan apa yang diperintah, dan meninggalkan apa yang dilarang dengan aqabah, rintangan sulit. Firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 11, "Falaqtahamal aqabah." Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Zaid. Ia berkata, yakni mengapa ia tidak menempuh jalan keselamatan dan kebaikan. Kemudian Allah SWT menjelaskan dengan firman-Nya, "Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'amu." Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan. Barang siapa yang mempunyai 3 anak dalam agama Islam, lalu mereka mati sebelum mencapai akil balik, maka Allah akan memasukkannya ke surga disebabkan kasih sayangnya kepada mereka. Dan barang siapa tumbuh uban di jalan Allah, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang melepaskan anak panah di jalan Allah ke arah musuh, baik tepat mengenai sasaran atau meleset, maka ia mendapatkan pahala memerdekakan budak. Dan barang siapa yang memperdekakan hamba sahaya yang beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh hamba sahaya yang dimerdekakan. Dan barang siapa menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, maka surga memiliki 8 pintu. Allah akan memasukkannya dari pintu mana saja yang Dia kehendaki. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Balad ayat 14, "Au it'amu fi yaumin dhi masghabah," atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkannya, yakni hari kelaparan. Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 15, "Yatima," kepada anak yatim, yakni memberi makan kepada anak yatim pada hari seperti itu. "Dza maqrabah," yang ada hubungan kerabat, yakni anak yatim yang memiliki hubungan kerabat dengannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dhahak, As-Sudi menafsirkannya demikian. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salman bin Amir. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bersodakoh kepada orang miskin mendapat 1 pahala sodakoh, dan bersodakoh kepada sanak famili mendapat 2 pahala, yaitu pahala sodakoh dan pahala menyambung tali silaturahim." Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 16, "Au miskina dza matrabah," atau orang miskin yang sangat fakir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, itu adalah orang yang terbuang di jalan, gelandangan, tidak memiliki rumah dan tidak memiliki sesuatu pun yang dapat melindunginya dari debu. Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 17. Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 17. "Tsumma kana minal ladzina amanu." Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, yakni di samping memiliki sifat-sifat yang baik dan suci tersebut, ia pun beriman dengan sepenuh hati dan mengharap pahala dari sisi Allah SWT atas sifat-sifat tersebut. Ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 19. "Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik." Dan seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'min ayat 40, "Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia dalam keadaan beriman." Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 17. Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 17. "Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang, yakni dia termasuk orang-orang beriman yang beramal soleh, saling menasehati dengan kesabaran atas gangguan manusia dan menebarkan kasih sayang kepada mereka. Ini seperti yang terkandung dalam hadis, orang-orang penyayang akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Sayangilah makhluk di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Dalam hadis lain disebutkan,
tidaklah dikasihi oleh Allah orang yang tidak mengasihi manusia. Dalam hadis lainnya disebutkan, barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak muda kami dan tidak mengenal hak kaum tua kami, maka ia bukanlah termasuk golongan kami. Selanjutnya, firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 18, Ulaika ashabul maimanah. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan, yakni orang-orang yang memiliki sifat tadi termasuk dari golongan kanan. Selanjutnya, firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 19. Siapakah yang disebut sebagai golongan kiri dalam surat Al-Balad ayat 19? Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat, yakni neraka itu mengungkung mereka sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk lari, dan mereka tidak menemukan jalan keluar darinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat muqsadah yang ditutup rapat, yaitu yang disegel rapat-rapat. Ibnu Abbas berkata, yakni pintu-pintunya tertutup rapat. Adhok menafsirkan ayat yang ditutup rapat artinya dikepung di tempat yang tidak berpintu. Qatadah menafsirkan ayat yang ditutup rapat, yaitu disegel rapat-rapat sehingga selamanya tidak ada sinar cahaya, juga tidak ada celah sebagai jalan keluar darinya. Demikianlah akhir tafsir sumpah Allah dalam surat Al-Balad. See you in the next Makta Memahami Al-Quran Dengan Tafsir.